Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada keadaan yang sehat dan semoga rahmat Allah selalu tercurah pada kita semua sehingga kita bisa tetap memberikan waktu kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membicarakan tentang layout penulisan penelitian. Ini pada video kali ini saya akan memberikan yang part 1. Nanti pada kesempatan yang lain Anda bisa melihat di link YouTube yang lain untuk part 2. Ya. Pendahuluan dalam penelitian, ya, jadi ada pendahuluan dulu. Jadi pendahuluan dalam penelitian adalah bagian yang sangat penting karena memberikan latar belakang, konteks, dan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian ini harus mampu menarik perhatian pembaca dan meyakinkan mereka tentang pentingnya topik yang diteliti. Berikut adalah elemen-elemen penting yang biasanya termasuk dalam pendahuluan karya tulis, ya, baik skripsi, KTI maupun tesis, disertasi dan lain sebagainya. Jadi pendahuluan ini merupakan hal yang sangat penting, ya, karena akan memberikan latar belakang, konteks dan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Nah, pendahuluan di sini latar belakang masalah, biasanya di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah. Latar belakang masalah ini menjelaskan konteks umum dari topik penelitian dan mengapa topik tersebut penting untuk diteliti. Jadi di dalam latar belakang di sini kita perlu memberikan bukti-bukti, memberikan alasan-alasan, ya, misalnya angka kesakitan yang masih tinggi atau prevalensi yang tinggi pada stunting misalnya, atau prevalensi yang tinggi pada anemi dan lain sebagainya. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana hal itu akan memberikan dampak terhadap kehidupan selanjutnya. Nah, itu sangat penting untuk dituliskan di dalam latar belakang masalah. Kemudian setelah latar belakang masalah ada identifikasi masalah. Ya. Identifikasi masalah ini adalah penjelasan lebih spesifik, ya, mengenai masalah yang akan diteliti dan mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan. Ya. Jadi identifikasi masalah ini penjelasan dari latar belakang masalah, tetapi dia lebih spesifik, lebih mendalam begitu, ya, sehingga akan memberikan guidance bagi kita tentang masalah apa sebetulnya yang akan kita teliti. Gitu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan, ya, jadi pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi rumusan masalah menyatakan secara jelas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Jadi biasanya di dalam sebuah penelitian itu ada apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Nah, itu harus dirumuskan di dalam masalah penelitian. Masalah ini dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, sehingga masalah ini nanti akan dijawab dengan penelitian yang dilakukan, sehingga kesimpulannya adalah menjawab dari permasalahan yang telah disampaikan di dalam pendahuluan ini. Di dalam pendahuluan juga tertulis tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut. Ya, jadi
tujuan penelitian ini merupakan penjabaran dari masalah penelitian yang tadi sudah dituliskan di paragraf yang terdahulu. Jadi dalam permasalahan penelitian yang sudah dideskripsikan, sudah dinarasikan, itu akan diurai menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu bisa di copy paste saja dari permasalahan penelitian tadi, tapi dalam bentuk yang lebih bukan kalimat tanya, tetapi lebih ke kalimat aktif begitu. Jadi itu tujuan umum. Kemudian tujuan khusus itu lebih detail satu persatu. Jadi apa yang akan dicapai dengan untuk mencapai tujuan umum tadi. Jadi tujuan khusus itu lebih detail, kecil-kecil, sehingga dengan detail tadi akan mencapai tujuan umum tadi. Setelah tujuan penelitian, maka perlu bagi kita untuk meyakinkan pada semua orang yang membaca, semua orang yang mengikuti dalam penelitian ini, apa manfaat penelitian kita. Jadi manfaat penelitian ini menjelaskan apa yang diharapkan dari hasil penelitian kita. Jadi penting sekali bagi kita untuk bisa meyakinkan pemilik dana, pemberi dana, kemudian institusi, untuk kita bisa menjelaskan bagaimana harapan yang bisa diperoleh dengan penelitian kita ini, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktis kebijakan. Kemudian batasan penelitian. Batasan penelitian ini menjelaskan ruang lingkup dan keterbatasan dari penelitian. Jadi batasan penelitian ini ada kalanya perlu dituliskan, tetapi ada beberapa instansi yang tidak menghendaki adanya batasan penelitian. Ya, jadi apalagi di sini ada keterbatasan dari penelitian. Jadi kita diharapkan bahwa keterbatasan yang ada itu harus sudah dihandle baik oleh kita melalui bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana memberikan kriteria, dan sebagainya. Sehingga ada kalanya di beberapa instansi, beberapa organisasi itu tidak mengizinkan adanya keterbatasan dari penelitian itu ditulis. Karena harapannya sudah di-handle dulu sebelum dilakukan penelitian. Sudah bisa dikurangi, dieliminasi dengan metode-metode yang kita susun. Kemudian tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka ini dalam skripsi adalah bagian yang mengulas literatur, teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Jadi perlu kita menjelaskan apa sebetulnya tema dari penelitian kita. Kemudian kita membreakdown, kemudian kita searching untuk tinjauan pustaka tersebut. Tujuan adalah untuk memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar teoritis bagi penelitian yang dilakukan, menunjukkan celah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya, dan menegaskan pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, di dalam tinjauan pustaka ini kita juga memberikan deskripsi teori bahwa sebetulnya masih ada gap antara penelitian yang terdahulu itu dengan kenyataan yang ada, dengan teori-teori yang ada. Oleh karena itu, dengan demikian, maka penelitian kita ini layak untuk dilakukan. Nah, komponen dari tinjauan pustaka yang pertama adalah pengantar tinjauan pustaka. Di sini mengulas teori dan konsep utama yang menjadi landasan penelitian. Kemudian menjelaskan definisi dan aspek-aspek penting dari teori dan konsep tersebut. Kemudian ada kajian teoritis. Kajian teoritis di sini adalah memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas
dalam tinjauan pustaka. Kemudian menjelaskan pentingnya tinjauan pustaka dalam konteks penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, perlu juga diberikan di dalam tinjauan pustaka kita adalah penelitian yang terdahulu. Jadi penelitian-penelitian yang sama, seide, setopik yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum kita. Jadi di sini mengembangkan kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi tujuan untuk ini adalah untuk mengembangkan kerangka teoritis. Kemudian menghubungkan teori dan konsep dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi sangat penting untuk kita men-searching atau mencari, meneliti penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu yang sama seide dengan penelitian kita, tetapi sudah dilakukan oleh orang lain sebelum kita. Kemudian setelah kerangka tinjauan penelitian terdahulu, maka kita bisa menulis kerangka teoritis. Jadi kita perlu untuk menyusun kerangka teoritis kita sehingga dengan kerangka teoritis kita itu kita dapat menunjukkan kesenjangan atau keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut ya. Jadi perlu sekali kita untuk menuliskan kerangka teoritis kita. Dengan kerangka teoritis kita itu kita bisa menyajikan ringkasan penelitian yang sebelumnya yang relevan dan membandingkan dan mengontraskan hasil-hasil penelitian terdahulu sehingga kita bisa melihat bagaimana gap antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dengan kenyataan yang ada dan bagaimana penelitian kita nanti akan akan melanjutkan sehingga gap itu bisa dikurangi. Nah, tips menulis tinjauan pustaka yang pertama, organisasi yang jelas. Jadi, susun tujuan tinjauan pustaka dengan struktur yang logis dan mudah diikuti. Jadi, harus jelas begitu ya, mudah diikuti. Kemudian sumber yang relevan. Ini gunakan sumber yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Ini sangat penting karena kita perlu mencari sumber yang relevan dengan penelitian kita. Oleh karena itu kita juga harus melakukan penelusuran terhadap peneliti yang ada. Misalnya kita harus searching siapa sebetulnya si Tuan X ini atau Nyonya X ini. Apakah dia benar expert di bidang yang sedang diteliti ataukah bukan. Gitu. Karena hal itu penting untuk kita membangun opini selanjutnya ketika kita harus membahas penelitian. Kemudian analisis kritis, dilakukan analisis kritis mengenai kesenjangan dan kelemahan dalam penelitian-penelitian tersebut. Jadi kalau kita sudah menilai membaca sebuah penelitian, maka kita harus melakukan analisis kritis. Apa sebetulnya kelemahan dari penelitian ini? Apakah barangkali metodenya yang kurang pas, alat ukurnya, atau bagaimana? Apa yang lain? Sehingga kita bisa mengenali kelemahan dari penelitian tersebut untuk kita sempurnakan. Dan hubungan dengan penelitian sendiri, jadi perlu dijelaskan bagaimana penelitian sebelumnya mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi perlu sekali oleh karena itu sebelum kita melakukan penelitian, maka perlu kita untuk menetapkan apa sebetulnya tema yang akan kita bangun dalam penelitian ini dan selanjutnya kita akan men-searching pustaka-pustaka yang ada sehingga kita dengan itu bisa melihat penelitian-penelitian mana yang mendukung kita, sekaligus kita bisa mengkritisi apa kelemahan-kelemahan dari penelitian tersebut dan kita bisa memilih penelitian-penelitian atau artikel-artikel yang relevan, yang valid, yang kredibel sehingga itu akan membangun opini kita dengan baik ketika kita membahas. Kemudian metodologi penelitian. Jadi bagian metodologi dalam skripsi merupakan salah satu bagian paling penting karena menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan. Metodologi harus ditulis dengan jelas dan terperinci agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain. Jadi ini sangat penting ya supaya metode kita itu
dipahami oleh orang lain. Sehingga dengan demikian metodologi yang tepat itu akan menghasilkan hasil penelitian yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga penting bagi kita untuk mendeskripsikan metode kita dengan sebaik-baiknya. Komponen metodologi penelitian yaitu ada desain penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian ada instrumen penelitian. Desain penelitian di sini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Ini contohnya desain penelitian secara kualitatif, kuantitatif, atau mixed method, atau mungkin di sini mixed method antara eksperimen, survei, studi kasus. Jadi ini campuran begitu ya antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel, menguraikan populasi yang menjadi subjek penelitian dan cara mengambil sampel. Jadi kita bisa menguraikan, misalnya populasi penelitian ini apa? Misalnya populasi penelitian kita adalah ibu hamil. Dan sampel kita siapa? Oh, ibu hamil dengan anemi atau ibu hamil dengan usia kehamilan di trimester ke-1 dan lain sebagainya. Jadi populasi dan sampel ini harus kita deskripsikan. Jadi, untuk menguraikan populasi yang menjadi subjek penelitian dan cara mengambil sampelnya. Bagaimana samplingnya dilakukan? Bagaimana sampling itu dilakukan? Apakah dengan randomized atau non-random? Sehingga hal itu akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana penarikan kesimpulan yang akan diambil. Menjelaskan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan. Jadi apakah ya tadi sudah saya sampaikan apakah jumlah sampelnya, misalnya ada ibu hamil dan misalnya orang tuanya atau ibu hamil dengan suaminya, jadi 2 jumlah. Atau besar sampel, kalau besar sampel itu 100 ibu hamil, itu namanya besar sampel, beda dengan jumlah sampel. Jadi antara besar sampel dan jumlah sampel itu sangat berbeda. Kemudian instrumen penelitian, menjelaskan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi instrumen penelitiannya apa? Mungkin stadiometer misalnya untuk mengukur status gizi misalnya. Jadi kita menggunakan stadiometer atau kita menggunakan alat timbang apa. Jadi itu harus dijelaskan dengan baik. Bisa berupa kuesioner ya, bisa berupa wawancara ya, atau observasi. Ini instrumen penelitiannya adalah, kalau wawancara berarti instrumennya adalah kuesioner. Kalau observasi berarti instrumen penelitiannya adalah checklist penelitian, checklist. Dan tes berarti alat tes ya. Jadi jelaskan alat dan instrumen ya. Alat dan instrumen itu melekat tetapi bukan hal yang sama. Jadi alatnya apa, instrumennya apa. Gitu. Nah, komponen metodologi penelitian yang lain adalah di sini ada prosedur pengumpulan data. Jadi di sini menguraikan langkah-langkah dalam mengumpulkan data. Jadi menjelaskan tempatnya di mana, waktunya kapan, cara mengumpulkan data dilakukan seperti apa. Nah ini, ya, jadi apakah dengan menggunakan wawancara? Kalau wawancara apa instrumennya? Jadi cara mengumpulkan datanya itu dengan wawancara, tetapi alat instrumennya adalah kuesioner. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya antara cara pengumpulan data dengan instrumen. Jadi ada kalanya ada semacam kebingungan bahwa mencampurkan antara cara pengumpulan data dengan instrumen. Jadi kalau caranya ini, maka instrumennya ini. Kalau caranya A, misalnya instrumennya ada pilihannya 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian teknik analisis data. Jadi ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Hal ini bisa berupa analisis statistik
analisis konten, analisis tematik. Jadi kalau analisis statistik mungkin dilakukan untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif. Sementara analisis konten dan analisis tematik itu mungkin bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian kualitatif. Jadi tergantung pada desain ya, dalam menentukan data analisis itu kita perlu melihat desain dari penelitian kita. Jadi perlu digabungkan ya, mana kalau kita menggunakan desain ini maka kita akan menggunakan analisis datanya ini. Jadi itu harus harus match begitu ya, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kemudian validitas dan reliabilitas menjelaskan cara memastikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliable ini ya, dalam kita mengambil data, mengumpulkan data, maka perlu kita menggunakan instrumen ya yang valid dan reliable. Oleh karena itu di beberapa organisasi ada yang mewajibkan untuk instrumen itu dilakukan validasi dan reliabilitas pada instrumen yang akan kita gunakan dalam penelitian. Misalnya instrumen kita adalah kuesioner, maka penting bagi kita untuk menilai apakah kuesioner kita itu valid dan apakah dia reliable, maka perlu kita lakukan tes atau uji terhadap kuesioner kita. Kemudian menjelaskan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan. Jadi setelah kita melakukan uji, maka kita perlu menjelaskan apakah ini layak digunakan dalam penelitian kita atau mungkin harus diganti dengan instrumen yang lain. Baik, untuk sementara ini saya cukupkan. Nanti akan kita sambung pada part 2 supaya lebih menjelaskan secara lebih panjang lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan hari Anda semakin baik, semakin cerah, semakin berkah begitu setiap harinya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih apabila Anda sudah menuliskan komentar di kolom komentarnya, sehingga nanti akan saya bisa memberikan balasan terhadap apa yang Anda tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.